Ya, oke teman-teman ya, jumpa lagi di video saya di channel saya Belajar Bahasa Inggris. Di video-video sebelumnya 1 sampai 6 ya, ini baru video ke-7. Kita sudah tahu bermacam-macam ya hal-hal yang perlu kita ketahui untuk belajar bahasa Inggris ya. Mulai dari kosakata ya, bermacam-macam kosakata, kemudian subjek, bermacam-macam subjek, kemudian kata kerja ya, bermacam-macam kata kerja dan pengganti kata kerja ya, to be namanya, karena kadang ada kalimat yang tanpa kata kerja gitu ya. Dan sekarang teman-teman kita coba untuk melajari lagi perubahan kata kerja teman-teman ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerja ternyata bisa berubah teman-teman ya. Setelah saya baca-baca di literatur gitu ya, saya juga lihat tutorial video, dan juga saya ingat waktu belajar di sekolah gitu ya. Jadi kata kerja itu bisa berubah. Kalau di kita Indonesia itu kan tetap ya, contoh membaca gitu ya, maka kalimatnya akan menjadi saya membaca, saya bisa membaca, saya telah membaca, saya sedang membaca, saya kemarin membaca, saya akan membaca buku, saya telah membaca surat gitu kan. Kemudian dia sedang membaca, dia telah membaca, dia pernah membaca, mereka pernah membaca, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris membaca itu read gitu ya. Nah, read ini itu bisa berubah-ubah teman-teman, tidak hanya read saja tapi berubah-ubah. Nah, seperti apa perubahannya teman-teman? Mari kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Jadi kata kerja ini akan mengalami perubahan apa saja? Nah, ini teman-teman ya, yaitu akan ada penambahan akhiran. Artinya setelah kata kerja itu ada tambahan apa ya, tambahan huruf lah misalnya, nanti kita akan ketahui ya. Kemudian penambahan awalan, jadi sebelum kata kerja gitu ya. Pelan-pelan teman-teman ya. Jadi kata kerja nanti akan berubah. Perubahannya bisa setelah kata kerja, bisa sebelum kata kerja gitu. Nah, seperti apa? Nah, coba kita lihat gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai penambahan akhiran atau setelah kata kerja. Coba ya, kita lihat. Nah, mulai teman-teman pelan-pelan ya. Penambahan setelah kata kerja itu ada penambahan huruf S atau bisa juga ES. Ayo pelan-pelan ya teman-teman. Di akhir atau setelah kata kerja itu kita tambahi S atau ES. Nah, kapan itu dikerjakan atau kita laksanakan itu gitu ya. Nah, keterangannya di sini. Apabila digunakan jika subjek ketiga tunggal. Nah, gitu teman-teman. Kemarin di video sebelumnya kita sudah tahu tentang subjek ya. Ada subjek pertama, ada subjek kedua, ada subjek ketiga gitu kan. Ada subjek jamak, ada subjek tunggal. Nah, gitu. Subjek tunggal ya misalnya I gitu ya. Subjek tunggal lagi misalnya dia gitu ya. Kalau jamak mereka gitu ya, seperti itu karena berdua jamak. Nah, sekarang kalau subjek ketiga tapi tunggal, ini yang akan kita tambahkan S ya. Contohnya di sini ya. She writes a letter. Dia menulis surat. She itu dia ya. Dia untuk orang perempuan. Mungkin kita sudah tahu lah gitu ya. Writes a letter. Kata dasarnya dari kata kerja write. Kemudian ditambahkan dengan S, jadi writes. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian he goes to school.
dia, kalau he itu berarti dianya itu orang laki-laki. Kita menyebut dia gitu, tapi yang kita sebut adalah orang laki-laki ya. Goes to school, dia pergi ke sekolah teman-teman ya. Itu jadi penambahan dari go ditambah es menjadi goes. Nah itu ya contohnya ya teman-teman. Jadi penambahan s dan es setelah kata kerja ya. Kemudian apalagi teman-teman ya, coba kita lihat penambahan ing. Oh ternyata kita juga bisa menambahkan ing setelah kata kerja ya, disertai penggunaan to be. Nah penggunaan to be itu kita sudah tahu to be ya, ada am, ada is, ada are gitu ya, seperti itu. Nah, kapan ini dikerjakan atau kapan ini kita melakukan penambahan ing gitu ya? Apabila aktivitas atau kalimat yang kita sebut itu sedang berlangsung teman-teman ya ini. Jadi sedang berlangsung. Seperti apa sih yang dimaksud dengan sedang berlangsung? Nah, langsung aja kita contohnya ini. They are running in the park. They, mereka ya, mereka running. Ini dari kata run yang kita tambahi ing gitu tadi kan. Jadi running. Kemudian a-nya itu adalah to be tadi yang disebutkan di depan, disertai penggunaan to be. To be ini am, is, are sesuai dengan pasangan mereka ya. Pasangan to be itu sudah kita pelajari di depan ya sebelum ini. Jadi they are running in the park. Mereka berjalan di taman gitu ya, berlari di taman gitu ya. Kemudian apa lagi? I kata dasarnya ada study ya, menjadi studying. Kemudian I-nya ditambahin dengan to be, jadi I am studying English. Saya belajar bahasa Inggris gitu ya teman-teman ya. Itu jadi ditambah ing ya, kemudian disertai dengan to be. Kemudian apalagi teman-teman perubahan yang di akhiran itu ya. Nah kita lihat, oh ada penambahan apa ini? Ed ya, huruf ed ya. Kapan itu kita lakukan penambahan ed terhadap kata kerja? Nah ini ternyata kita gunakan apabila atau untuk aktivitas yang sudah berlangsung ya gitu. Hati-hati nih ya, ada sedang berlangsung, ada sudah berlangsung gitu ya. Tadi yang sedang berlangsung, I am studying English, saya sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian sudah berlangsung ini ya, contohnya ini, she walked home yesterday. Dia perempuan walk home yesterday, dia berjalan kemarin. Nah gitu ya, sudah lewat ya, sudah berlangsung. Kalau misalnya kita tidak menggunakan ed, misalnya si walking ya gitu, menjadi salah, menjadi tidak benar, karena ing itu dia akan dipakai pada situasi yang sedang berlangsung. Lah ini sudah berlangsung ya, walk home yesterday. Mohon maaf ya kalau pengucapan bahasa Inggrisnya saya kurang fasih, ini lagi belajar ini, makanya kita belajar teman-teman ya. Belajar bareng-bareng. Kemudian we visit the museum. We, kita, kami gitu ya, mengunjungi museum gitu ya. Jadi dari kata dasar visit ditambahi akhiran ed ya gitu. Itu teman-teman ya. Nah ini kita hafalkan bareng-bareng teman-teman ya. Pengertiannya seperti itu. Kemudian apa lagi? Oh, berikutnya adalah penambahan dengan perubahan gitu ya.
Perubahan gimana ini? Jadi kalau kata kerja itu berakhiran huruf Y, maka dia akan berubah menjadi IS. Nah gitu ya, kita baca secara Indonesia saja dulu lah pengertiannya gitu ya. Ya, berubah menjadi IS. Tetapi ada catatan, sebelum huruf Y tersebut adalah konsonan. Konsonan itu apa sih? Konsonan huruf mati ya, huruf mati. Kalau huruf hidup vokal ya gitu. Nah jadi akan berubah menjadi IS. Contohnya ini adalah he tries his best. Nah gitu ya. Ini IS, tadinya apa? Tadinya adalah try. Sebelum huruf Y itu konsonan, jadi dirubah menjadi IS. He tries his best. Nah gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, jika Y itu menempati setelah vokal gitu ya. Jadi Y ditambahkan huruf S di situ ya. Apabila sebelum Y itu adalah vokal. Contohnya, he enjoys the concert. Nah, gitu ya. Enjoy ya, sebelum Y itu huruf vokal, huruf hidup ya, O ya. Jadi kita tinggal menambahkan huruf S. He enjoys the concert. Nah itu teman-teman ya, kita sedikit-sedikit dulu lah gitu ya, dipahami gitu ya. Nah setelah ini akan kita pelajari apa lagi teman-teman ya. Ini nih ya, ini ada kata kerja bantu, ada apa lagi nih, ada my, must, models gitu ya. Kemudian ada to be, going to, rencana masa depan, ada be, have, do. Nah ini video berikutnya ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita untuk lebih mendalami tentang bahasa Inggris, dan kita nantinya insya Allah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Sampai ini dulu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.